Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan tentang Raja kelima Pajajaran, yaitu Ratu Nilakendra. Tapi sebelum itu jangan lupa kita subscribe, like, dan share video ini agar kami semakin semangat dalam memberikan informasi sejarah Nusantara. Semoga bermanfaat. Ratu Nilakendra merupakan raja kelima kerajaan Pajajaran. Ratu Nilakendra memimpin kerajaan Pajajaran selama 15 tahun, yakni dimulai wafatnya Ratu Sakti, yaitu pada tahun 1551 Masehi hingga 1567 Masehi. Dari awal pemerintahan Ratu Sakti, sebenarnya kerajaan Pajajaran sudah ditimpa banyak masalah. Mulai masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan seorang raja Ratu Sakti, kemaksiatan dan kejahatan semakin banyak, dan masyarakat mengalami kelaparan sebab kerajaan Pajajaran tidak menyuplai kebutuhan pokok. Ciri khas sifat yang dimiliki Ratu Sakti adalah suka mabuk-mabukan, jauh dari agama, serta tidak memperdulikan tatanan hukum negara. Hingga tidak sedikit rakyat yang membangkang, dan Ratu Sakti juga dikisahkan memiliki moral yang sangat buruk. Ia terkenal memberlakukan hukum semena-mena terhadap masyarakat kecil, yakni dengan menghukum mati penduduk, merampas harta masyarakat tanpa alasan yang pasti. Ratu Sakti juga dicap sebagai raja yang berani melanggar adat keraton, sebab telah mengawini seorang putri larangan dari keluarga yang dilarang adat secara keras. Bahkan ulahnya yang paling parah adalah dengan memperistri ibu tirinya sendiri. Meskipun Ratu Sakti ketika memerintah kerajaan Pajajaran terkenal kejam dan tidak bermoral, tapi ia dianggap sebagai raja yang dikategorikan mampu memimpin kerajaan dengan benar, sebab berbagai hal yang menyangkut kedaulatan negara masih ia pertahankan selama masih menjabat sebagai Raja Pajajaran. Berbeda dengan raja selanjutnya, yaitu Ratu Nilakendra. Ratu Nilakendra tidak melanggar larangan adat apapun, tapi raja kelima ini terjerumus ke dalam aliran mistis keagamaan Tantra, dan terjadi kelaparan panjang di rakyat Pajajaran kala itu. Mereka melakukan cara apapun untuk menyambung hidup, sedangkan uluran tangan dari pihak kerajaan tidak ada sama sekali. Hal lain yang membuat frustasi di lingkungan kerajaan lebih parah lagi, yakni ditandai dengan ketegangan yang mencekam menghadapi kemungkinan serangan musuh yang datang setiap saat, telah mendorong raja beserta para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran Tantra merupakan aliran yang rutinitas melakukan meditasi dengan mengkolaborasikan simbol yoni dan lingga. Artinya, yakni meditasi dengan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Sekte seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di kerajaan Pajajaran saja, tapi dari kerajaan Singosari juga pernah menganut ajaran ini. Di saat rakyat kelaparan dan tidak ada uluran tangan kerajaan, justru Nilakendra memerintah keraton. Ia membangun taman dan jalur-jalur yang terbuat dari batu untuk mengapit gerbang larangan, melengkapi pernak-pernik istana dengan jimat-jimat, dan membangun rumah keramat atau balai bobot sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah lingkup kerajaan menggunakan lempengan emas. Sedangkan untuk melawan musuh, sebagai penganut ajaran Tantra yang setia, Nilakendra membuat sebuah bendera keramat. Bendera inilah yang diandalkan Nilakendra untuk mengusir musuh. Ia percaya siapa saja yang ingin menyerang Pajajaran, maka pasukan tersebut akan takluk atau takut dengan sendirinya.
Padahal menurut pasukan Banten sendiri, simbol bendera tersebut tidak memiliki arti apapun dan pasukan Banten tidak pernah merasa takut melihat bendera itu. Hingga pada akhirnya nasib Nila Kendra dikisahkan kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton. Kepemimpinan Nila Kendra seperiode dengan Panembahan Hasanuddin dari Banten, dan jika menurut isi buku sejarah Banten, terjadinya serangan ke Pakuan ternyata melibatkan Hasanuddin dengan putranya yang bernama Yusuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang tampil ke depan dalam serangan itu adalah putra mahkota Banten yang bernama Yusuf. Peristiwa kekalahan Nila Kendra ini terjadi ketika Sunan Gunung Jati masih hidup. Ia baru wafat pada tahun 1568 Masehi. Demikianlah sejak saat itu, ibu kota Pakuan Pajajaran telah ditinggal oleh raja dan nasib kerajaan diserahkan sepenuhnya kepada penduduk kerajaan dan prajurit yang tinggal di keraton. Tapi seusai serangan dari Banten, Pakuan sanggup bertahan sampai 12 tahun. Menurut cerita parahyangan, Ratu Nila Kendra tercatat sebagai raja yang ngawur dalam memimpin kerajaan Pajajaran. Di bawah pemerintahan Ratu Nila Kendra, kerajaan Pajajaran mampu ditaklukkan oleh pasukan Banten. Sementara sang raja sendiri melarikan diri ke pedalaman Sunda. Perang Banten versus Pajajaran diakibatkan oleh perselisihan wilayah perbatasan, sehingga mengakibatkan perang besar antara dua kerajaan. Perang berkecamuk dengan dahsyat, namun pasukan Banten dapat merangsek menuju ibu kota kerajaan Pajajaran dan menawannya. Kekalahan Pajajaran oleh Banten dikarenakan kerajaan Pajajaran hanya mengandalkan jimat-jimat yang dibuat rajanya, sedangkan taktik dan strategi peperangan tidak pernah diasah. Akhirnya Banten dapat merebut ibu kota dan istana Pajajaran. Sementara jimat-jimat yang dahulu selalu dibangga-banggakan dan dipercaya menjadi tolak bala ternyata tidak memiliki fungsi apapun. Maka mulai saat itu, kerajaan Pajajaran memasuki masa keruntuhan. Meskipun demikian, Nila Kendra berhasil menyelamatkan diri dari kepungan pasukan Banten. Ia kemudian menjadi raja pelarian tanpa istana. Nila Kendra wafat dalam pelarian pada tahun 1567 Masehi. Wallahu a'lam bishawab.